Lebih mahal mana harga beras di Indonesia dengan di Malaysia? Nah, ini saya juga saya mencari di searching di Google itu, saya tidak menemukan yang pasti ya. Saya berharap, sahabat-sahabat, saudara-saudara dari Malaysia bisa memberikan informasi, berapa sebenarnya harga beras di Malaysia itu kalau dirupiahkan ya, kalau dirupiahkan. Jadi, itu untuk, membandingkan saja dengan Indonesia itu sebenarnya mahal mana, gitu ya saudara-saudara. Kali ini saya pengen sedikit membahas harga beras di Indonesia. Harga beras di Indonesia itu kalau di penggilingan itu antara 12.000, 12 ribuan, terus kemudian kalau yang premium itu, sekitar 14 ribuan ya. Jadi di sini harga segitu masih terjangkau oleh masyarakat. Misalnya yang beras premium ini salah satunya merek Mentari. Ini saya beli biasanya di Indomaret ya. Ini 5 kg itu harganya Rp74.500. Itu kalau sekilonya berarti sekitar 14.000 berapa ya? Sekilonya ya sekitar 14.000 sampai 15.000 ya. Ini beras merek Mentari. Mentari 5 kg ya. Begitu juga dengan Sania. Ini kadang-kadang saya juga beli ini nyoba-nyoba begitu. Ini yang Sania juga 5 kg. Ini harganya 5 kg itu rupiahnya 74.500 di Indomaret, di supermarket Indomaret atau Alfamaret ya, sama harganya. Kemudian ini juga sama, ini saya beli di Alfamaret Raja Ultima beras premium ini juga 5 kg itu harganya 74.500. 74.500 itu kalau dibagi 5 sekitar 14.000 ya 500 mungkin ya. Coba saya ini ya, saya hitung ya, sambil saya hitung ini berapa harganya. Itu yang beras yang kemasan yang belinya di Indomaret ya atau Alfamaret, pokoknya di supermarket ya. Itu rata-rata seperti itu. Ada memang yang lebih murah juga ada. Kalau kita beli di ya ini coba saya hitung ya 74.500 dibagi 5 kg 14.900 ya. Harganya berarti yang beras ini Sania itu Mentari itu kalau dikilokan 1 kilonya 14.900. Ini yang beras yang belinya di Indomaret. Tapi kalau beli eceran di warung kedai-kedai kecil di kampung itu di bawah, ada yang di bawahnya. Di bawah itu ya 12.000, 13.000 itu masih ada. Kenapa saya tidak beli di warung? Karena pas belanja itu biasanya sekalian. Tapi kadang-kadang kalau saya kehabisan, misalnya mendadak begitu dan ke susu-susu, itu juga kadang beli di eceran ya. Di eceran di warung kecil-kecil itu 3 kilo gitu kan ya, kita tidak pernah nyetok beras banyak ya. Secukupnya kalau habis kita beli begitu, dan alhamdulillah selama ini tidak pernah kekurangan beras dan kita alhamdulillah masih terjangkau ya, tidak hanya saya, semua masyarakat di sekitar kami juga terjangkau. Kadang-kadang kami beli yang eceran beli di warung ya. Di warung itu kalau pas misalnya malam atau apa, pokoknya pas ini kita beli di warung. Tapi itu juga sering kami lakukan. Tapi sekali-sekali kami beli juga yang premium ya. Pas punya uang, pas punya duit gitu, kita sekali-kali beli yang premium. Kalau pas nggak punya duit ya kita beli yang eceran. Eceran tuh ya 12.000, 13.000. Sebenarnya terpautnya tidak terlalu banyak ya dengan yang premium, yang tidak premium itu. Itu yang harga beras di Indonesia seperti itu. Dan alhamdulillah kita masih mampu membelinya dengan tidak termasuk mahal. Nah, di Malaysia sampai berapa itu saya ngecek-ngecek di Google ya, harga beras di Malaysia misalnya saya cari di Google itu sekitar apakah benar apakah tidak ya, yang diinformasi di internet itu apakah benar apa tidak. Harga di Malaysia itu tidak sampai seperti yang di Indonesia gitu. Apa benar gitu? Maksudnya sebenarnya lebih mahal di Indonesia begitu. Itu apa benar? Mungkin dari sahabat-sahabat bisa memberi informasi ya, biar kita tidak salah ya. Biar kita tidak salah, yang benar itu yang mana? Sebenarnya
lebih mahal di Indonesia apa hari-hari ini loh ya, bulan Maret 2025. Bulan Maret 2025, awal Maret tanggal 3 ini misalnya. Itu di sana harga beras berapa? Kalau di Indonesia seperti tadi, coba saya cek harga beras di Malaysia. Di Malaysia 2025. Malaysia 2025. Di sini saya tidak menemukan informasi yang ini ya, informasi yang detail. Beras Malaysia sekitar 11.600 ya kalau nggak salah ya, ini tapi 2024 ya, nggak tahu sekarang berapa. Artinya sebenarnya harga berasnya mungkin hampir sama ya, di Indonesia itu ada yang 15.000, ada yang sampai 18.000, yang paling istimewa itu 18.000 per kilo. Jadi seperti itu saudara-saudara, info supaya ini bisa untuk perbandingan saja. Semoga kabar burung atau informasi terjadinya krisis pangan di Malaysia itu tidak terjadi, dan di Indonesia saya juga berharap tidak kekurangan beras ya, karena ini makanan pokok kita, dan alhamdulillah pemerintah sudah membuktikan tahun ini kita surplus beras. Stok beras di Indonesia itu bisa untuk sampai 3 bulan ke depan, itu informasi yang saya terima. Saya pernah baca maksudnya, tapi apakah benar 3 bulan? Semoga lebih ya, semoga 5 bulan ke depan masih aman dengan harga yang stabil sehingga rakyat bisa menikmati beras dengan normal ya, tidak sampai kemahalan. Seperti itu. Nah, itu yang saya infokan saudara-saudara, dan di Indonesia juga banyak. Apakah ada beras impor? Dugaan saya pasti ada ya, pasti ada. Tapi yang jelas hari ini beras cukup, dan semoga ke depan Indonesia bisa swasembada beras. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak perlu impor. Kenapa? Karena sebenarnya lahan pertanian di Indonesia itu sangat luas. Kalau dimanfaatkan semua, kalau anak-anak muda mau bertani, petani milenial, itu mungkin produksi pangan akan sangat berlimpah ruah. Itu yang bisa kita tangkap ya, dari potensi tanah di Indonesia itu subur, banyak yang bisa menghasilkan. Dan di Indonesia itu sudah terbiasa orang-orang kampung seperti saya, kalau beras itu biasanya dicampur dulu ya, kalau sekarang udah nggak pernah. Dulu itu ya makan ubi. Saya waktu SD itu sering makan ubi aja, terus kemudian sekolah dibawain ubi gitu sama orang tua ya, dan itu sudah kenyang ya, sudah kenyang. Semoga kondisi ekonominya semakin membaik, termasuk di Malaysia sana. Semoga saudara-saudara kita di sana juga tidak kebingungan atau tidak kekurangan beras, dan harganya juga terjangkau ya. Di Indonesia itu hari-hari ini memang daya beli masyarakat cenderung turun, tapi masih aman ya. Kalau saya lihat itu yang rekreasi ke Batu itu masih sangat ramai setiap akhir pekan, masih macet-macet jalan. Itu artinya kan orang punya duit. Mereka bisa bepergian, bisa rekreasi, bisa melancong ke Kota Batu, ke mana-mana. Itu masih ramai sekali. Katanya krisis, katanya ini kok masih yang rekreasi tambah banyak. Ya, itu aneh juga ya. Ya, tapi semoga ini membawa hal positif ya bagi perekonomian Indonesia. Semoga Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo ini semakin kuat, ketahanan pangannya kuat, daya beli masyarakatnya sedikit-sedikit meningkat. Meskipun juga kita mendengar ada PHK massal di pabrik tekstil Sritex sampai ribuan orang, itu juga kasihan juga ya. Tapi semoga mereka segera mendapatkan ganti rezeki, pekerjaan baru yang bisa menghidupi mereka sehari-hari. Dan begitu juga sahabat-sahabat yang di Malaysia, baik yang TKI maupun orang Malaysia asli, bisa mencari nafkah dengan lancar dan perekonomiannya semakin stabil kedua negara, sehingga sama-sama makmur. Harapan kita sih seperti itu ya. Kalau Malaysia makmur, rakyatnya berarti banyak yang melancong ke Indonesia. Begitu juga orang Indonesia yang makmur, uangnya banyak, dia akan melancong ke Malaysia dan saling memberikan manfaat. Itu yang bagus begitu. Fantasiru fil ar, berjalan-jalanlah di muka bumi, begitu. Baik saudara, terima kasih yang sudah komen-komen di akun saya. Ada yang komen yang negatif, ada yang komen positif, ya terserah, kami persilahkan. Tapi yang jelas
channel ini adalah untuk memberikan sekedar informasi antara Indonesia dan Malaysia. Siapa tahu ini bermanfaat ya, tidak bermaksud untuk mengadu domba dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.